The Strongest System, Bab 221, Tulang Putih Giok. Tingkat bawah surgawi yang lebih rendah. Ini bukanlah basis budidaya yang lemah. Jika ini adalah Lin Fan yang lama, dia akan memuja binatang seperti ini. Tapi saat ini dia tidak lagi memiliki ruang di hatinya untuk hal seperti ini. Selain itu, basis budidaya ciki kesayangannya juga merupakan tingkat bawah surgawi kecil. Bagaimana mereka bisa kalah dengan keunggulan 2v1 ini? Lin Fan mengayunkan tangannya dengan kapak abadinya, menghangatkan dirinya untuk bersiap berperang. Ciki memandang Lin Fan dan mengikutinya, mengayunkan sayapnya ke atas dan ke bawah, memutar cakar kecilnya. Ia bahkan memutar-mutar kepala ayam yang sangat melengkung itu, seolah-olah ia sedang mengedarkan darah ke dalam sistem tubuhnya, bersiap untuk pertarungan yang serius. Binatang raksasa yang berdiri di bawah air terjun itu tiba-tiba bangkit dengan kaki belakangnya, menghentakkan dadanya seperti King Kong. Mengungkapkan giginya yang setajam silet, ia tampak sangat mengintimidasi. Jika Lin Fan tidak memiliki sistem untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya, dia mungkin akan takut dengan sikap ini. Tapi sekarang, semakin banyak binatang itu berpose, semakin Lin Fan melihatnya sebagai perasaan bersalah karena menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Fan menyeringai puas. Dia muncul seketika di depan binatang itu, meninggalkan garis pelangi di jalannya. Sambil mengangkat kepalanya, dia mengejek, bertarung saja jika kamu mau, hentikan omong kosong itu. Cuck. Ciki melebarkan sayapnya, mencoba terbang bersama Lin Fan juga. Namun ia tidak bisa, jadi ia hanya bisa berdiri di tempat semula dan berteriak dengan angkuh. Binatang itu menundukkan kepalanya yang besar perlahan dan menatap Lin Fan, tidak bergerak sedikit pun. Ia kemudian menggerakkan kaki belakangnya perlahan. Dengan gerakan cepat, ia melompat jauh ke kejauhan. Apa-apaan, Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan binatang ini. Perilaku binatang ini sangat membingungkan. Setelah binatang itu melompat jauh, ia menatap Lin Fan dengan marah lagi. Sekali lagi, ia meraung marah dengan ekspresi kebencian, seolah-olah ia bertekad untuk melawan Lin Fan sampai mati. Mengaum, raungan ini mengguncang langit dan bumi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Ia mengeluarkan aura ledakan sekali lagi, siap bertempur kapan saja. Melihat binatang itu, Lin Fan menyeringai lagi. Melawan monster surgawi kecil, dia sangat yakin bisa membunuhnya. Meskipun poin pengalamanmu mungkin tidak terlalu banyak, kamu masih layak untuk diajak berdebat. Lin Fan terkekeh. Binatang itu menatap Lin Fan dengan jijik, seolah-olah dia tidak berarti apa-apa. Terkejut melihat penampilan binatang itu, Lin Fan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia berbalik dan segera melarikan diri. Lin Fan melirik Ciki. Apa-apaan ini? Itu saja. Binatang itu berlari begitu saja. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan melihat binatang berperilaku seperti ini. Seringkali, bahkan jika binatang itu bukan tandingan lawannya, mereka akan bertarung sampai mati. Tapi binatang buas ini tahu bahwa dia bukan tandingannya dan kabur begitu saja. Lin Fan tertawa putus asa sambil menggelengkan kepalanya. Hai, mengesankan, mengesankan. Sepertinya kecerdasan umum binatang buas akhir-akhir ini telah meningkat pesat. Ciki berteriak keras dan angkuh. Melompat ke bahu Lin Fan sekali lagi, duo pria dan ayam itu melewati air terjun dan masuk ke dalam. Saat masuk, Lin Fan mengamati sekelilingnya. Ini adalah gua dengan dinding merah menyala, yang darinya gelombang panas terus-menerus memancar. Tempat ini seukuran dua lapangan sepak bola. Ukurannya pas untuk binatang yang melarikan diri. Lin Fan melangkah maju terus-menerus, hanya berhenti ketika dia sampai di pintu batu. Pintu itu berukuran panjang dan lebar sekitar 10 kaki. Tapi yang menarik perhatian Lin Fan adalah gambar di atas pintu. Gambarnya sangat hidup. Gambar tersebut menggambarkan 7 lelaki tua berdiri melingkar dengan posisi aneh seolah-olah sedang berdiskusi. Mungkinkah warisan yang ditinggalkan oleh peta harta karun 7 orang suci, adalah milik ke-7 orang ini, dan bukan milik 1 orang pun? Lin Fan selalu berpikir bahwa peta harta karun 7 orang suci, adalah milik 1 orang. Tapi dari gambar ini, seharusnya ada 7. Lin Fan meletakkan tangannya di pintu, mencari cara untuk membukanya. Tapi saat tangan Lin Fan menyentuh pintu, pintu itu terbuka ke atas dengan ledakan keras.
Lin Fan menggaruk kepalanya. Itu terlalu mudah, bukan? Bagaimana tidak ada perlawanan sama sekali? Ini bukan yang diharapkan Lin Fan. Berdasarkan apa yang telah terjadi sejauh ini, neraka berapi-api adalah sebuah cobaan. Sungai lava adalah cobaan. Bahkan binatang buas yang menjaga pintu masuk ini adalah ujiannya sendiri. Jadi seharusnya ada ujian di sini, di pintu masuk juga, bukan? Bagaimana mungkin tidak ada perlawanan terhadap pembukaan pintu ini? Mungkinkah ketika mereka bertuju menciptakan gua ini, mereka sudah kehabisan semua ide untuk uji coba sebelumnya? Jadi, mereka tidak bisa memikirkan apa yang harus dipasang di sini. Tapi Lin Fan tidak tahu bahwa, dia benar. Memang benar, ketika 7 orang suci sedang merancang rute ke sini, mereka kehabisan ide untuk jebakan apapun di pintu ini. Memasuki pintu, keadaannya tidak segelap yang diperkirakan Lin Fan. Keempat dinding memancarkan cahaya hangat, menerangi ruang rahasia ini dengan terang. Semua ini tidak seperti imajinasi Lin Fan. Dinding ruangan itu tidak rata dan kasar, tidak ada sesuatu pun yang perlu diperhatikan. Di dalam ruangan kecil ini, hanya ada tempat tidur batu dan meja batu bundar. Karena berlalunya waktu, meja batu itu seluruhnya tertutup debu. Lin Fan memeriksanya dengan cermat, dan menemukan sebuah kotak kayu di atasnya. Dia tidak tahu kegunaannya, tapi seiring berjalannya waktu, ada bau busuk di sekitarnya. Lin Fan mengangkat kotak itu dan meniup debunya. Membuka kotak itu, dia menemukan sebuah pil tergeletak di dalam dengan tenang. Di bawah pil ini ada selembar kertas. Kertas itu seluruhnya berwarna emas. Melalui sistem tersebut, Lin Fan mengetahui bahwa kotak kayu ini terbuat dari kayu mistik, dan bahkan kertasnya sendiri pun unik. Itu terbuat dari benang ulat sutra Raja Emas. Lin Fan belum pernah mendengar tentang kedua materi ini, dan dia juga belum pernah melihatnya. Lin Fan membaca deskripsi di kertas, potensi asal pil, setelah dikonsumsi, seseorang akan memiliki potensi yang tak terbatas. Lin Fan mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi pil yang saleh untuk menyemangati seseorang, tetapi untuk berpikir bahwa itu hanyalah pil untuk meningkatkan potensi seseorang. Ini sangat mengecewakan. Sekarang potensi Lin Fan tidak terbatas berkat sistemnya, pil ini praktis tidak berguna baginya. Ding, selamat karena telah menemukan pil penghancur jiwa. Pil penghancur jiwa, konsumsi akan menyebabkan kehancuran tubuh dan kematian. Lin Fan baru saja bermaksud untuk melihat pil itu, tetapi pemberitahuan dari sistem membuatnya terkejut. Apa-apaan ini? Surat kabar itu menggambarkannya sebagai pil yang saleh. Mengapa deskripsi yang diberikan oleh sistem sama sekali berbeda? Hai, Lin Fan menghela nafas. Pantas saja tidak ada jebakan yang menunggunya di pintu masuk pintu ini. Tempat ini penuh dengan bahaya. Jika dia tidak diperingatkan oleh sistem, dia mungkin telah tertipu sampai mati oleh hal ini. Setelah meletakkan pil di tempat penyimpanannya, Lin Fan menyadari bahwa sebenarnya ada sesuatu di atas alas batu. Itu adalah kerangka putih giok yang duduk bersila. Lin Fan bergegas maju dengan takjub. Kerangka putih giok ini berkilauan dengan cahaya, mengeluarkan aura kuno. Aura ini sangat memberi tekanan. Tidak kusangka orang ini masih membawa kehadiran yang mengintimidasi bahkan setelah kematiannya. Meski tidak ada bekas daging atau darah setelah membusuk seiring berjalannya waktu, kerangkanya tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Ini pasti salah satu dari 7 orang suci. Dia pasti sangat kuat saat dia masih hidup. Tidak disangka tulangnya akan tetap sempurna tanpa sedikit pun debu setelah sekian lama. Tidak bisa ditembus, tidak bisa dihancurkan selama berabad-abad. Bab 222, mari kita lihat siapa yang lebih rumit. Di depan kerangka putih giok itu diletakkan sajadah. Adegan ini tampak begitu familiar di mata Lin Fan, seolah-olah dia telah melihatnya ribuan kali. Saat itu, Lin Fan melihat beberapa kata kecil tertulis di samping kerangka di atas ranjang batu. Kata-kata ini bukanlah masalah bagi Lin Fan. Siapapun yang membaca ini memiliki ketertarikan dengan saya. Dengan menggunakan sajadah, bersujud sebanyak 18.800 kali. Anda kemudian akan menerima warisan saya. Membaca kata-kata ini, Lin Fan melihat kerangka itu lagi dan tertawa. Haha, tidak heran Yang Mulia menganggap ini sangat familiar. Bukankah ini alur cerita yang persis dari Demi Dewa dan Semi Iblis? Terus terang,
Jika bukan karena kejantanan pada kerangkamu, Yang Mulia pasti mengira bahwa aku adalah saudara perempuan Li Qiushui. Lin Fan sangat terbiasa dengan perkembangan seperti ini. Sobat, bersujud sebanyak 18.800 kali, bukankah itu akan menghancurkan kepala seseorang atau menghancurkan sajadah ini seluruhnya? Tapi ayolah, bukankah harta karun itu disembunyikan di bawah sajadah? Apa yang sulit dari hal ini? Seketika, Lin Fan membuat lubang di sajadah. Memang benar, sebuah buku emas terletak di bawahnya. Dilihat dari bahan yang digunakan, ini pasti bahan yang sama dari Raja Ulat Sutra Emas, agar mampu menahan korosi hingga saat ini. Di samping buku itu, Lin Fan melihat selembar kertas lain. Isi kertas itu membuat Lin Fan tidak percaya saat dia ternganga melihat kerangka itu dengan rahang terbuka. Dunia tidak pernah kekurangan individu-individu berbakat. Setelah bersujud, kerangka yang berisi kekuatan seumur hidup orang tua ini akan berubah menjadi arus dan ditransfusikan kepada Anda. Jika Anda menerobos dengan paksa, pikiran dan niat Anda tidak cukup murni. Namun, sebagai penghargaan atas usaha Anda dalam melakukan perjalanan panjang ini adalah buku, Seven Signs Glorious Records untuk Anda. Membaca seluruhnya, Lin Fan hanya bisa berdiri di sana dan mengedipkan matanya dengan bodoh. Satu-satunya pemikiran yang muncul di benaknya saat ini adalah berdoa kepada surga untuk kesempatan lain. Hal rumit ini tidak lebih rumit dari Lin Fan. Jika dia berdoa cukup keras, dia yakin ketulusannya bisa mengeluarkannya dari situasi malang ini saat ini alih-alih mendapatkan pahala yang lebih kecil. Yang Mulia, tolong beri saya kesempatan lagi. Lin Fan melolong dengan tragis. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang karena kehilangan ini hanya bisa dipahami olehnya. Dia begitu dekat, sangat dekat untuk mendapatkannya. Ledakan. Saat itu, ruang rahasia mulai bergetar hebat. Di balik kerangka putih giok, sebuah kekosongan terbuka di udara tipis. Tepat di bawah hidung Lin Fan, kerangka itu tersedot jauh ke dalam, menghilang seluruhnya. Yang Mulia, mohon jangan lakukan ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Lin Fan menyadari bahwa bahkan ruang rahasia itu sendiri mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Meja batu dan tempat tidur batu terpelintir menjadi bola dan menghilang. Gila, Ciki mulai menangis di bahu Lin Fan. Kepalkan kepalamu. Lin Fan melemparkan Ciki bersama dengan Seven Signs Glorious Records ke dalam karung penyimpanannya dan berlari menuju pintu masuk. Tapi hisapan dari kehampaan hitam itu terlalu kuat. Lin Fan hampir tidak bisa bergerak maju. Persetan denganku. Penglihatan Lin Fan menjadi hitam saat dia melayang ke dalam kegelapan sekali lagi. Dasar gunung pintu masuk Sekte Kemuliaan. Serangkaian gerbong melaju seolah-olah mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang perjalanan, berhenti hanya di pintu masuk Sekte Kemuliaan. Nyonya, kami sudah sampai. Sebagai kepala pengurus rumah tangga keluarga Gong, Wang Hu bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan majikannya. Dia tidak menyetujui keputusan majikannya untuk pergi ke Sekte Kemuliaan. Bagaimanapun juga, mereka tidak boleh menyinggung Sekte Kemuliaan bagaimanapun caranya. Namun melihat wajah majikannya yang tegas, Wang Hu hanya bisa menghela nafas dengan putus asa dan menuruti perintahnya. Dari kota Mo ke Sekte Kemuliaan adalah jalan pintas. Jika seseorang terburu-buru melewatinya, mereka bisa tiba dalam hitungan hari. Namun, jalan pintas itu berbahaya dan penuh dengan binatang buas. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggunakan alternatif yang lebih aman. Meskipun jalan ini lebih aman, perjalanannya sangat jauh, jalannya sangat bergunung-gunung dan berbatu. Setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Tangan halus seperti batu giok terulur dari dalam kereta dan keluarlah keindahan yang tiada taranya. Di wajah wanita cantik ini terlihat kesedihan sekaligus tanda keraguan-raguan. Gong Bingye memiliki kecantikan yang tak tertandingi di dunia ini. Namun, sebagai seorang wanita, dia hanya punya dua pilihan. Dia akan menjadi milik pria yang berkuasa, atau dia harus memiliki kekuatan absolut. Namun bagi Gong Bingye, jalan pertama adalah yang paling cocok untuknya. Meskipun keluarga Gong cukup kaya, mereka tidak cukup kuat untuk memberinya persediaan yang diperlukan untuk budidaya dalam jumlah tak terbatas. Terlebih lagi, dia mengenal dirinya dengan baik. Dia tidak dilahirkan dengan potensi yang sangat berbakat untuk dipersiapkan menjadi seniman bela diri yang terampil.
Bahkan baginya untuk memasuki basis budidaya prasurgawi telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya keluarga Gong. Bahkan jika dia terus berusaha ke arah ini, masa depannya cukup suram. Nyonya, maukah Anda mempertimbangkan hal ini? Sebuah sekte tidak semuanya sempurna dan sehebat yang kita orang luar pikirkan. Meskipun Wang Hu tahu bahwa hati majikannya teguh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkannya sekali lagi. Gong Bingye tersenyum lembut seperti bunga yang sedang mekar, aku sudah memikirkannya dengan matang. Keluarga Gong bukanlah sesuatu yang bisa dipikul sepenuhnya oleh seorang gadis sepertiku. Wang Hu mencengkeram tinjunya erat-erat, menyesali ketidakberdayaannya dalam situasi ini. Dia mengangkat kepalanya ke puncak sekte kemuliaan yang menjulang tinggi. Ini dia, sekte kemuliaan yang semua orang hanya bisa impikan untuk masuki. Mari kita berangkat, kata Gong Bingye. Ya, Wang Hu mengangguk. Untuk perjalanan ini, keluarga Gong hanya membawa serta para penjaga yang telah melayani mereka selama bertahun-tahun. Siapa kalian? Ketika Gong Bingye tiba di pintu masuk utama, dia dihentikan oleh murid-murid sekte kemuliaan yang berjaga. Tuan yang baik hati, nama saya Gong Bingye. Kepala keluarga Gong Kota Mo. Tujuan saya melakukan perjalanan ini adalah untuk mencari Lin Fan. Gong Bingye berkata dengan tenang. Kedua murid yang berjaga tercengang. Mengapa kamu mencari Master Junior Lin? Master Junior Lin telah meninggalkan sekte selama 2 bulan dan belum kembali. Gong Bingye pernah meragukan identitas Lin Fan. Tapi setelah melihat reaksi para murid ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Saya istri Lin Fan, di sini untuk mencarinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya bisa datang kapan saja. Kedua murid itu ternganga melihat Gong Bingye. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Istri Tuan Muda Lin, bagaimana ini mungkin? Tapi kemudian, mereka melihat lagi Gong Bingye. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa bahkan murid perempuan dari Puncak Jialan pun mungkin tidak cocok untuknya. Selain murid besar Puncak Jialan, Mu Bingyan, tidak ada orang lain yang benar-benar bisa menandingi kecantikannya. Meskipun nafsu seharusnya tidak ada dalam diri manusia yang berkultivasi, manusia manakah yang benar-benar dapat melepaskan emosi fana seperti itu? Kalau dipikir-pikir lagi, Master Junior Lin juga seorang laki-laki. Tidak mengherankan jika dia sedikit melepaskan diri setelah meninggalkan sekte. Tunggu sebentar, kami akan melaporkan ini. Terima kasihku. Murid-murid ini segera bergegas memberitahu penatua senior Wuya tentang masalah ini. Sejak Master Muda Lin meninggalkan sekte tersebut, Penatua senior Wuya telah pergi ke sekte untuk mencarinya beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak berhasil. Dan sekarang wanita yang mengaku sebagai istri Lin Fan ada di sini, ini memang aneh. Wuya hampir tidak bisa makan atau tidur nyenyak selama 2 bulan terakhir ini, karena dia khawatir kemana anak ini akan lari. Dia telah mencari 10.000 mil di sekitar sekte kemuliaan, tetapi dia tidak dapat menemukan satu pun jejak Lin Fan. Apalagi karena anak ini bisa menyembunyikan auranya seluruhnya tanpa satu pun jejak, Wuya hanya bisa menyerah dalam pencariannya tanpa daya. Elder, ada seorang wanita di pintu masuk yang mengaku sebagai istri Lin Fan. Saat Wuya mendengar kata-kata ini, dia muncul di depan pintu masuk sekte dalam sekejap, hanya menyisakan garis pelangi di belakangnya. Saat Wuya muncul, dia mengamati wanita ini dari dekat. Meskipun Wuya sudah berusia lebih dari 100 tahun dan sudah lama bosan dengan urusan fana ini, dia tidak dapat menyangkal bahwa wanita ini memang menawan. Sayangnya potensinya tidak memuaskan. Apakah ini istri anak itu atau bukan, dia tidak bisa memastikannya. Lagi pula, jika dia semuda Lin Fan, dia mungkin juga jatuh cinta pada orang seperti dia. Terutama orang seperti anak itu, meskipun dia tidak main-main di sekte tersebut, Wuya tahu bahwa dia tidak sederhana atau murni. Siapa yang tahu apakah dia mungkin bermain-main dengan santai setelah meninggalkan sekte dan meninggalkan jejak ini. Itu juga bukan hal yang mustahil. Lagi pula, bahkan seseorang seperti Grandmaster pun memiliki hubungan cinta yang sama ketika dia masih muda. Tapi bagi seseorang yang muncul di depan pintu seperti ini adalah yang pertama bagi mereka juga. Dia pasti berbicara baik dengan anak itu begitu dia kembali. Bab 223, Aib Seekor Ayam. Di mana saya? Lin Fan menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan kebingungannya.
Lingkungannya tampak asing, lantainya terbuat dari papan kayu sedangkan di atap kayu digantung beberapa perlengkapan berburu dan kulit binatang. Melihat keluar jendela, pemandangan dan latar belakang sama sekali berbeda dari tempatnya sebelumnya. Memeriksa dirinya sendiri, Lin Fan tidak menemukan sesuatu yang salah tentang dirinya. Adegan terakhir di ruang rahasia pastilah dia diteleportasi keluar dari tempat itu. Tapi satu-satunya hal yang disesali Lin Fan adalah kehilangan kerangka putih giok. Brengsek. Lin Fan juga memeriksa Ciki. Ia tidur nyenyak di dalam karung penyimpanannya. Setidaknya dia tidak kembali dari ekspedisi dengan tangan kosong. Bahkan tanpa peta harta karun 7 orang suci, dia telah berhasil menjinakkan keturunan binatang buas kuno. Sungguh panen yang luar biasa. Lin Fan mengeluarkan Seven Signs Glorious Record. Ini adalah satu-satunya hal berguna yang dia dapatkan dari ruang rahasia. Dari kelihatannya, ini pasti sebuah skill. Ding! Selamat telah menemukan catatan agung 7 orang suci. Jilid 1. Belajar. Mempelajari. Ding! Selamat telah mempelajari Seven Saint Glorious Record. Lin Fan bisa merasakan sumber energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun ini adalah volume 1 dari Seven Saint Glorious Record, tingkat kekuatannya sudah lebih tinggi dari skill Heaven Upper Grade. Jika dia bisa mengumpulkan ketujuh jilidnya, kekuatan yang dia peroleh pasti mustahil untuk dibayangkan. Tiba-tiba, pintu kayu itu dibuka dari luar. Lin Fan menyipitkan matanya dan melihat seorang lelaki tua. Dia tidak berukuran besar, dan agak bungkuk. Ditutupi dengan rambut putih, dia tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki niat jahat. Basis budidaya orang tua ini tidak terlalu tinggi, hanya pada tingkat menengah prasurgawi. Tapi Lin Fan tahu dari sekali pandang bahwa potensinya sangat buruk. Fakta bahwa dia mampu menjadi prasurgawi dengan tingkat potensi ini sudah merupakan keajaiban tersendiri. Tuan, Anda sudah bangun. Apakah ada yang Anda perlukan? Saat lelaki tua itu melihat Lin Fan, dia menyapanya dengan sopan. Lin Fan terkekeh, Pak Tua, kamu tahu siapa saya? Lin Fan tahu bahwa dalam keadaan normal, kebanyakan orang seusianya akan menyebutnya sebagai pemuda atau pemuda. Tapi saat lelaki tua ini masuk, dia memanggil Lin Fan sebagai Tuan. Ini agak tidak terduga. Orang tua itu juga tertawa, Tuan, saya juga pernah berkelana ke sana kemari ketika saya masih muda. Oleh karena itu, saya mempunyai pengetahuan tentang dunia luar. Dari aura dan sikap Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah pria yang sangat luar biasa. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda pingsan di depan desa kami, saya menyimpulkan bahwa Anda pasti menemui sesuatu yang merepotkan. Haha, Lin Fan tertawa. Memang benar, pengalaman datang seiring bertambahnya usia. Namun saat ini, dia cukup bingung di mana dia berada. Di mana tempat ini? Tuan, ini adalah desa Yan, dan saya adalah kepala desa, Yan Sanli. Beberapa ratus mil dari tempat ini adalah dinasti Kinsen. Kepala desa menjelaskan perlahan kepada Lin Fan. Ketika Yan Sanli masih muda, dia sering bepergian keliling tempat itu dengan penuh petualangan. Namun sayang potensinya terbatas. Bahkan ketika ia mencapai usia parubaya, basis budidayanya masih berada pada tingkat menengah prasurgawi. Menyadari bahwa itu adalah level maksimal yang mungkin bisa dia capai, dia kembali ke desa dengan penyesalan. Setelah kepala desa sebelumnya meninggal, dia mengambil tanggung jawab dan terus mengawasi desa tersebut sejak saat itu. Lin Fan terdiam saat Yan Sanli menjelaskan semuanya. Dinasti Kinsen. Apa-apaan ini? Dalam sekejap mata, dia telah berteleportasi lebih dari 100.000 mil jauhnya. Lin Fan telah menghafal catatan dalam Sekte Kemuliaan. Semua tempat di benua Dongling dicatat di dalam buku, dan menurut mereka, dinasti Qin Sheng Wang berjarak lebih dari 100.000 mil jauhnya dari Sekte Kemuliaan. Bahkan neraka api hanya berjarak sekitar 10.000 mil jauhnya dari Sekte Kemuliaan. Bagaimana dia bisa diteleportasi ke tempat ini dalam sekejap? Tapi oh baiklah, lupakan saja. Karena dia ada di sini, sama saja dengan kemanapun dia pergi. Poin utamanya adalah meningkatkan basis budidayanya. Tuan, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Kepala desa Yan berkata dengan sopan. Ya, Lin Fan mengangguk. Saat kepala desa Yan keluar dari rumah,
dia melihat sekelompok anak-anak yang penasaran berkumpul di depan rumah. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata dengan lembut, "Set, jangan ganggu istirahat yang mulia." Rombongan anak-anak kemudian berpencar dan berangkat. Lin Fan mengeluarkan ciki yang segera melengkungkan kepalanya dan berteriak, "Kakukuko." Terus-menerus. Lin Fan menamparkan kepalanya. "Kepalkan kepalamu. Diam." Ciki menoleh untuk menatap Lin Fan dengan jijik. Ia kemudian memutar pantatnya dan berjalan menuju pintu kayu. Menendangnya hingga terbuka dengan satu cakar, ia habis. Lin Fan duduk di sana memikirkan tindakan selanjutnya. Dia mengeluarkan peta harta karun 7 orang suci, dan memeriksanya dengan cermat sebelum menghela napas lega. Ada tempat terlarang di dekat dinasti Qinzhen. Jadi setidaknya dia tidak terlalu buruk. Saat itu, serangkaian tawa terdengar dari luar. Karena penasaran, Lin Fan keluar. Ada sekelompok anak berkumpul membentuk lingkaran sambil menunjuk dan menertawakan sesuatu. Melihat lebih dekat, Lin Fan mengerutkan kening. Di sanalah dia, sambil mengangkat sayapnya tinggi-tinggi, satu-satunya ciki tersayang yang mengintimidasi seekor ayam jantan dengan sangat kejam hingga ia tergeletak di tanah, gemetar. Sambil membusungkan dada dan mengangkat kepalanya, Ciki pergi dengan bangga. Sekelompok ayam mengikuti di belakangnya, tertarik dengan ayam kecil yang mengesankan ini. Ciki berjalan menuju ayam betina dan mengelilinginya. "Cucko." Ciki melengkungkan lehernya dan berteriak dengan keras. Ayam betina juga melebarkan sayapnya lebar-lebar, memutar punggungnya sangat tinggi. Saat itu, Ciki melompat ke atas ayam. Dengan menggunakan sayapnya yang tidak berbulu, dia menutupi ayam itu, seolah-olah dia takut membiarkan orang melihat apa yang sedang mereka lakukan. Lin Fan benar-benar tercengang saat ini. Ayam yang aneh. Bahkan tidak ada satupun bulu di atasnya. Seorang anak laki-laki yang tampak bodoh berkomentar, mengeluarkan lendir dari hidungnya. "Menantu perempuan Ahda telah direnggut," kata anak lain sambil menunjuk ayam jago yang masih tergeletak di lantai karena Ciki. Lin Fan menyeka butiran keringat di dahinya dan mengangkat Ciki dengan 2 jarinya, dasar teman yang memalukan. Ciki berteriak keras. Dia baru saja mencapai sesuatu yang baik. "Cu kepalamu. Bawa kamu kembali ke sini." Lin Fan melemparkan Ciki ke dalam karung penyimpanannya tanpa daya. Terlahir sebagai binatang purba yang terhormat, namun ia terlibat dalam aktivitas berdosa seperti perselingkuhan dengan menantu ayam jantan lain. Di mana martabat dan harga dirinya? Melihat apa yang baru saja dilakukan Lin Fan, semua anak di sekitarnya juga berseru dengan penuh semangat. "Paman, apa yang terjadi dengan ayam jago itu? Apa yang kamu lakukan padanya? Bagaimana kamu bisa menghilangkannya begitu saja? Kemana perginya?" Melihat anak-anak yang sibuk ini, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian membagikan permen kepada mereka. Lin Fan berkeliling desa. Itu bukanlah tempat yang besar dengan mungkin hanya sekitar 100 penduduk. Mereka bertahan hidup dengan apa yang mereka bisa, berburu, memancing, dan lain-lain. Itu damai dan indah. Terhadap orang asing ini, semua penduduk desa juga bersikap sopan dan baik hati. Setelah seminggu di sini, Lin Fan merasa sudah waktunya dia pindah. Lin Fan sudah merencanakan semuanya. Tujuan berikutnya di peta harta karun 7 orang suci, adalah lautan setan mati. Lautan iblis mati terletak sekitar ribuan mil jauhnya dari dinasti Qinzhen. Dia kemudian perlahan-lahan akan menaklukkan sisa lokasi yang ditunjukkan pada peta harta karun satu persatu. Hari berikutnya, Kepala Desa Yan, terima kasih atas akomodasi hangat Anda. Ini ada beberapa pil di sini. Ketika ada yang terluka karena berburu binatang atau sejenisnya, selama mereka masih bernapas dan hidup, pil ini pasti bisa menyelamatkan mereka. Lin Fan tidak memiliki banyak harta, tetapi dia memiliki cukup banyak tanaman herbal. Mengolah beberapa pil untuk penduduk desa ini adalah caranya membalas kebaikan mereka. Kepala Desa Yan bukanlah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Ketika dia mendengar efek yang dihasilkan oleh pil ini, dia sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Lin Fan. "Selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi jika kita memiliki ketertarikan." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Fan terbang ke udara menuju kejauhan. Sejak dia menerobos ke peri surgawi,
dia telah memperoleh kemampuan untuk terhubung dengan energi sejati langit dan bumi, yang memungkinkannya melintasi udara itu sendiri. Dengan kata lain, terbang. Meski kecepatannya tidak terlalu cepat, namun tetap sangat nyaman dibandingkan berjalan kaki. Melihat tampilan belakang Lin Fan, kepala desa Yan merasakan gelombang nostalgia. Pria ini mengingatkannya pada masa mudanya. Terbang di atas hutan, Lin Fan melihat ke bawah, menuju selatan. Saat itu, dia melihat konvoi orang di bawah. Tapi, Lin Fan tidak terlalu memperhatikan mereka, mempercepat dan melanjutkan perjalanannya. Bab 224, Nasib lebih buruk dari kematian. Dan desamu ada di depan. Seorang pria yang menunggangi seekor binatang bertanya dengan dingin. Dia mengenakan jubah bersulam, menunjukkan kesan superior. Ya, putra mahkota. Tepat di depan. Pria yang mengikuti di samping Tuan Muda Zhou menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, jika makhluk seperti itu memang ada, maka aku akan menjaminmu kekayaan seumur hidup. Mata Zhou Seng berbinar dingin. Jika makhluk itu nyata, akan sangat bermanfaat dalam membantunya memperjuangkan tahta. Di dinasti Qin Shen, ada puluhan putra mahkota. Jika seseorang berusaha untuk menonjol demi tahta, ia tidak hanya harus licik, ia juga harus memiliki kekuatan bertarung yang nyata. Erem, putra mahkota, lalu tentang syarat yang aku minta darimu. Pria yang memimpin jalan itu gemetar ketakutan dan bertanya dengan ragu-ragu. Namun pemikiran untuk bisa menikmati kekayaan seumur hidup membuatnya mengeluarkan air liur. Begitu aku mendapatkan tujuanku di sini, kamu akan mendapatkan imbalan yang pantas. Tapi, kamu sudah tahu konsekuensinya jika aku tahu kamu berbohong padaku, kan? Zhou Seng adalah salah satu putra mahkota yang bersaing memperebutkan tahta. Orang kampung ini telah menghentikannya sepanjang perjalanannya, mengklaim bahwa ada harta karun untuknya, berharap mendapatkan sesuatu yang baik sebagai imbalannya. Kepada seseorang seperti Zhou Seng, dia bisa dengan mudah memberikan hadiah dan emas. Tapi membayangkan ada harta karun yang tersembunyi di desa ini sungguh sulit dipercaya. Ya, pangeran. Jangan khawatir. Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Pria itu menjawab dengan cemas. Sebaiknya begitu. Zhou Seng menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke depan. Pindah. Sekelompok tentara menakutkan yang mengenakan baju besi hitam mengikuti di belakang Zhou Seng. Di pintu masuk desa Yan, sekelompok anak-anak sedang bermain-main ketika di depan mata mereka muncul sekelompok tentara. Beberapa anak yang lebih besar segera lari untuk memberi tahu orang dewasa. Setelah mendengar berita itu, kepala desa Yan segera bergegas. Saat dia melihat sekelompok orang berkumpul di luar, wajahnya berubah. Terlebih lagi ketika dia melihat siapa yang memimpin mereka. Anak tidak berbakti, beraninya kamu kembali. Kepala desa Yan berteriak dengan marah, wajahnya memerah. Pria yang berdiri di antara tentara kulit hitam itu menundukkan kepalanya dengan malu, tidak berani melakukan kontak mata dengan kepala desa. Zhou Seng tertawa dingin sambil duduk di atas binatang buasnya, serahkan dengan patuh. Lin Fan telah terbang puluhan mil jauhnya dari desa, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di tempat terpencil seperti ini, bagaimana bisa ada sekelompok besar orang? Apa yang sedang mereka lakukan? Selain itu, arah yang mereka tuju adalah desa Yan. Khawatir, Lin Fan berbalik dan kembali. Tidak peduli apa, dia harus memverifikasi sendiri situasinya. Bahkan jika tidak ada yang salah, dia hanya akan merasa tenang jika dia melihatnya sendiri. Karena dia sudah melewati mereka, dia sebaiknya memeriksanya. Jika memang tidak ada yang salah, maka dia akan terus melakukan hal yang sama. Semakin dekat Lin Fan ke desa Yan, semakin dia menyadari bahwa langit tampak bersinar merah, dengan bau darah menyebar di udara. Hati Lin Fan menegang saat dia mengerutkan kening. Apakah memang ada sesuatu yang salah? Dia mendorong ke depan lebih cepat. Saat itu, dia mendengar tangisan sedih terdengar di langit. Kutukan, sumpah serapah, kemarahan, semuanya masuk ke telinga Lin Fan. Menundukkan kepalanya, Lin Fan tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dengan marah dan mengucapkan satu kata pun. Bajingan. Orang tua, sebaiknya kau serahkan saja. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin nyawa anak ini.
Zhou Seng tertawa dingin sambil memegang pedang panjang di tangannya, ujungnya menempel di leher seorang anak. Seolah-olah saat kepala desa Yan mengatakan tidak, anak ini akan lenyap. Kalian para bajingan. Kepala desa Yan meraung marah. Hah! Seketika, kepala manusia terbang ke langit. Sambil meremas-remas pergelangan tangannya, Zhou Seng mengiris kepala terbang itu menjadi 4-5 bagian dengan sword wheel-nya. Darah muncrat ke udara karena pemandangan kejam ini. Orang tua, serahkan saja benda itu kepada putra mahkota. Kamu juga akan menerima cukup banyak kekayaan, kecuali kamu juga menginginkan kematian. Pria yang memimpin juga terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak menyangka putra mahkota berhati dingin seperti ini. Diam, anak tidak filial. Kepala desa Yan menatap Yan Xiong dengan mata merah. Sepertinya kamu tidak mau menyerah, iya. Baiklah kalau begitu, gadis di sini tampaknya berusia paling baik 13-14 tahun. Benar-benar usia yang lembut dan matang. Kamu bisa memilikinya, Hei San. Zhou Seng tertawa dingin dan tidak simpatik. Terima kasih, putra mahkota. Saat itu, seorang tentara berbaju hitam keluar sambil menyeringai. Dia sangat besar, hampir sebesar beruang. Dengan tatapan haus di matanya, dia menatap gadis kecil yang meringkuk di lantai sambil gemetar. Sambil tertawa liar, dia menepinya. Kamu adalah iblis. ... Siapa yang berhati batu di sini? Sepertinya kamu masih belum mau memberikannya, Pak Tua. Zhou Seng berkata tanpa perasaan, melanjutkan dengan kilatan cahaya. Gadis kecil yang ditahan di bawah Hei Xiong kepalanya terpisah dari lehernya. Aliran darah muncrat dari tempat kepalanya dulu bersandar, menyembur ke tanah saat tubuhnya lemas dalam pemandangan yang mengerikan ini. Aku akan melawan kamu sampai mati. Kepala desa Yan melolong saat dia bergegas maju. Namun di mata Zhou Seng, dia hanyalah seekor semut. Mengiris secara diagonal dari bahunya, Zhou Seng menebas kepala desa Yan dengan kasar. Tangisan tragis terdengar di langit. Bahkan Yan Xiong, yang melihat ini, mulai gemetar tak terkendali. Putra mahkota, ini ayahku, bisakah? Yan Xiong sangat ketakutan. Hehe, mulai hari ini, kamu akan menikmati kekayaan yang hanya bisa kamu impikan. Apalagi gunanya orang tua ini? Kecuali kamu ingin mati menggantikannya, iya. Ekspresi mematikan muncul di wajah Zhou Seng saat dia tertawa gila-gilaan. Perasaan ini dia. Perasaan mampu mengendalikan hidup dan mati semua orang di sekitar sini adalah yang terbaik yang pernah ada. Ya, Yan Xiong tergagap. Kau, benar, putra mahkota. Yan Xiong adalah putra kepala desa Yan. Ia sudah lama mengetahui bahwa ada harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang desa Yan, hanya untuk dilindungi oleh kepala desa. Yan Xiong kemudian memiliki pemikiran yang tercemar untuk mencuri harta ini untuk dijual di kota dengan imbalan kekayaan. Namun setelah beberapa kali gagal, dia ditemukan oleh ayahnya. Dia kemudian diasingkan keluar desa. Sesampainya di dinasti Qin Shen, dia kemudian mempunyai ide untuk menjual rahasia tersebut. Bagi Yan Xiong, ini pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dia tidak dapat meminta bantuan orang biasa manapun untuk hal ini. Tapi, tidak mungkin dia bisa bertemu dengan penguasa dinasti tersebut. Jadi, setelah berkemah selama beberapa waktu, dia akhirnya melihat putra mahkota Zhou Seng. Berhenti di sana. Saat itu, seberkas pelangi melintas di langit. Lin Fan melihat sekeliling, merasakan darahnya menjadi dingin. Siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Begitu saja, seluruh penduduk desa berhamburan, dibantai. Selain itu, tidak ada satupun jenazah yang utuh. Semuanya berkeping-keping. Bangsat sakit macam apa yang akan melakukan sesuatu yang begitu keji? Bahkan anak-anak pun tidak luput. Brengsek. Tuan, di mata kepala desa Yan memancarkan secercah harapan saat dia melihat Lin Fan. Berjuang dengan sisa kekuatan apapun yang dimilikinya, dia mencakar tanah ke arah Lin Fan. Dengan sepasang tangan gemetar, dia mencengkeram celana Lin Fan dengan segala yang dimilikinya. Tuan, saya yang rendahan ini memiliki harta yang telah saya jaga selama beberapa generasi untuk desa. Harta itu tersembunyi di bawah gubuk kayu tempat Anda berada. Saya bersedia memberikannya kepada Anda, Tuan. Tolong, aku hanya memohon. Aku mohon padamu,
tolong balas dendam atas 100 penduduk desa yang mati yang gagal kulindungi. Kepala desa Yan tersedak sedih, menitikkan air mata. Saat dia selesai, dia tersentak dan menghembuskan nafas terakhirnya. Berdiri di sana, Lin Fan gemetar karena marah, matanya tertutup rapat. Saat dia membuka matanya, langit berubah. Aura yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul dari tubuh Lin Fan. Baiklah, aku akan memberitahumu nasib apa yang lebih buruk daripada kematian. Bab 225, jika aku harus membunuh, bahkan aku akan takut pada diriku sendiri. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya Lin Fan merasakan kemarahan seperti itu. Pertama kali adalah ketika sektenya dihancurkan, dan dia melihat kematian ketiga kakak seniornya di depan matanya. Dan ini adalah kedua kalinya. Sekelompok bajingan yang tidak pantas disebut manusia membantai seluruh desa demi harta yang bahkan tidak mereka sadari. Langit bergemuruh hebat saat ketegangan di udara meningkat dengan kecepatan yang menggemparkan. Meskipun Lin Fan tidak berusaha keras untuk mengembangkan teknik pedangnya secara khusus, pencapaiannya dalam bidang tersebut juga tidak bisa dianggap enteng. Kehendak pedang, Raja Pedang, dan pedang cakrawala. Ketiga teknik pedang yang berbeda ini memungkinkan Lin Fan untuk menggabungkan esensi mereka menjadi sebuah kehendak pedang unik yang hanya dimiliki olehnya. Tanpa angin apapun dari sekitarnya, Lin Fan sudah membangun dinding sword wheel di sekeliling dirinya. Batuan, pohon, rumput, pasir, semuanya bergetar hebat di bumi, seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang menarik dan menariknya. Binatang buas yang ditunggangi putra mahkota Zhou Seng bersujud di tanah, berjuang keras dan menangis terseduh-seduh. Ia sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak sedikit pun, dan terus gemetar. Demi kekayaan dan kekuasaan, kamu membantai seluruh penduduk desa yang tidak bersalah. Tidak ada tempat di dunia ini untuk orang sepertimu. Lin Fan membuka mulutnya perlahan, menunjuk ke arah Yan Xiong yang ketakutan. Yan Xiong melihat semuanya dengan ketakutan. Kakinya tidak berhenti gemetar. Dia sangat ingin mengatakan sesuatu untuk menyangkal hal ini, untuk menjelaskan apa yang terjadi, tapi dia sangat takut sehingga dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dan ketika dia melihat pria itu menudingnya, dia bisa merasakan jantungnya berhenti berdetak. Tidak, seketika, Yan Xiong dikurung dalam sword wheel, menutupi seluruh tubuhnya. Pedang wheel yang setajam silet merobek tubuh Yan Xiong. Di bawah tatapan ketakutan massa, tubuh Yan Xiong mulai hancur secara perlahan dan bertahap. Akhirnya, dia menghilang seluruhnya ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Zhou Seng tercengang. Pedang panjang yang dia pegang di tangannya mulai bergetar bersama lengannya. Dia tidak tahu siapa pria ini, tapi dia tahu bahwa ini bukanlah seseorang yang bisa dia tandingi. Siapa kamu? Meskipun hati Zhou Seng bingung, dia harus bersikap tegas. Saya adalah putra mahkota dinasti Qin Shen. Lin Fan memelototinya dalam diam. Senior Rem, mereka hanya penduduk desa belaka. Nyawa mereka, tidak lebih berharga dari seekor semut. Zhou Seng panik di dalam hatinya, mencoba memikirkan cara terbaik untuk menenangkan pria yang mengeluarkan perasaan berbahaya itu. Dia tidak mengira akan menimbulkan kemarahan orang yang begitu kuat karena membunuh beberapa orang desa. Melihat pemuda yang marah ini, tidak ada satupun tentara kulit hitam yang berani berbicara. Lin Fan melihat gadis muda yang dirusak oleh tentara kulit hitam sebelumnya, dan tubuhnya yang tak bernyawa sekarang, matanya menyala-nyala karena amarah yang tak terbatas. Dia menunjuk jarinya. Hei Xiong jatuh berlutut, meratap sambil mencengkeram erat area selangkangannya. Zhou Seng jatuh ke lantai, merangkak ke arah Lin Fan dan bersujud di hadapannya. Dengan tergagap dan menelan ludah, dia menatap Lin Fan. Senior, aku minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong, aku yakin ayahku akan menghadiahimu dengan mahal. Meskipun Zhou Seng adalah putra mahkota dinasti Qin Shen, dia tidak peduli dengan citranya saat ini. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mempertahankan hidupnya di hadapan murka pria ini. Lin Fan memandang Zhou Seng. Basis budidaya peri surgawi. Dalam sekejap, dia teringat kembali ke masa ketika dia berada di dinasti Yan besar. Saat itu, basis budidaya Kaisar Yan memang tidak dapat diatasi oleh orang seperti dia. Tapi bagi Lin Fan saat ini, itu tidak seberapa.
Meskipun pihak lain adalah putra mahkota yang bisa meremehkan orang lain hanya dengan statusnya saja, di depan Lin Fan saat ini, dia tidak berarti apa-apa. Sebuah cahaya melintas, seolah-olah surga terbelah. Setelah kilatan cahaya, Zhou Seng dan semua prajurit kulit hitam terjatuh ke tanah, mencengkeram selangkangan mereka erat-erat dan menangis kesakitan. Darah mengucur keluar, menodai area selangkangan mereka menjadi merah darah. Dalam satu gerakan, puluhan Kasim lahir. Lin Fan tidak punya niat untuk bernegosiasi dengan para bajingan ini. Dia hanya ingin menyiksa mereka. Jika dia membunuh mereka dalam satu serangan, itu akan sangat mengasihani para bajingan ini. Lin Fan ingin membuat mereka memahami bahwa mencari kematian di depannya akan lebih sulit daripada naik ke surga. Kehendak pedang Lin Fan terwujud menjadi pedang sepanjang 10 kaki. Pedang itu menembus bahu Zhou Seng dan yang lainnya, menusuk mereka secara berurutan seperti tongkat barbekue. Ia kemudian terbang ke langit, menyeret mereka bersamanya. Lin Fan tidak peduli dengan ratapan penderitaan mereka saat darah segar memenuhi langit. Lin Fan berjalan ke gubuk kepala desa Yan, membanting tangannya ke tanah. Bumi bergidik saat tanah runtuh dan runtuh. Di dalam lubang yang baru terbentuk, Lin Fan menemukan sebuah kotak kayu mengambang dengan lembut, mengeluarkan cahaya aneh. Kayu mistik. Bahannya sama dengan kotak yang dia temukan di ruang rahasia. Ketika Lin Fan membuka kotak itu, dia menemukan pil putih dengan aura dewa, mengeluarkan aroma harum lembut yang menyegarkan energi siapapun yang menghirupnya. Sama seperti di ruang rahasia, sebuah catatan diletakkan di bawah pil. Melihatnya, Lin Fan tertawa dingin. Saya telah mengizinkan desa Yan untuk menjaga harta karun ini untuk generasi mendatang. Sekarang setelah dicuri, ini juga termasuk dalam perhitungan orang tua ini. Ini adalah pil yang memberontak melawan surga dan dapat mengubah keadaan alam. Mohon gunakan dengan bijak agar tidak mempermalukan nama 7 orang suci. Kata-kata ini mengalir seperti puisi, namun Lin Fan hanya bisa menertawakan ironi dari semua itu. Dihitung. Memang ini semua sudah diperhitungkan dan diprediksi. Lagi pula, makhluk kuat manakah yang awalnya merupakan makhluk sederhana? Jika bukan karena sistem Your Truly, dia mungkin telah tertipu oleh mereka juga. Lin Fan tertawa dingin, memegang pil putih itu. Memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Makhluk surgawi manakah yang bukan rubah tua yang licik dan licik? Bagaimana mereka bisa memberkati dunia setelah mereka meninggal? Setiap orang harus mengurus dirinya sendiri, dan para dewa ini pun demikian. Dia telah merencanakan hal ini sejak zaman kuno hingga hari ini. Pakan, pakan. Saat itu, seekor anjing hitam muncul di hadapan Lin Fan, menggonggong sambil gemetar tak terkendali. Lin Fan memandang anjing itu dan tersenyum dingin. Anggota tubuh anjing itu gemetar saat ia perlahan melayang menuju Lin Fan. Karena Anda mengirimkan rangkaian peristiwa alami yang telah direncanakan ini, biarkan Your Truly menciptakan sifat baru untuk Anda juga. Membuka telapak tangannya, pil putih surga yang memberontak mengubah kehidupan ketuhanan melayang ke mulut anjing itu. Lin Fan kemudian memasukkan anjing itu ke dalam karung penyimpanannya, tidak lagi berbicara tentang kejadian tersebut. Dengan menggunakan kehendak pedangnya, dia mengangkat tubuh penduduk desa satu persatu, menempatkan mereka dengan lembut ke dalam lubang yang dia buat. Orang tua, yang mulia adalah orang yang mampu membayar hutangnya, baik itu rasa terima kasih atau balas dendam. Yakinlah, dinasti Qin Shen harus binasa. Melambaikan tangannya, Lin Fan mengisi lubang dengan tanah dan lumpur, menciptakan tanah yang rata sekali lagi. Mendekati Zhou Seng dan yang lainnya, Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia terbang menuju ke arah dinasti Qin Shen. Lepaskan aku. Aku putra mahkota dinasti Qin Shen. Kau akan menyesallah ini. Zhou Seng melolong liar. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak menyangka akan menimbulkan kemarahan dari sosok yang begitu mengerikan karena hanya membunuh sekelompok semut. Terbang di udara, tatapan Lin Fan sangat dingin. Di belakangnya ada sekelompok bangsawan yang digantung dengan pedangnya, mengikutinya. Lin Fan tidak suka membunuh. Tetapi jika dia cukup marah untuk membunuh, dia pun akan takut pada dirinya sendiri. Bab 226, Ketidakadilan bagi masa. Dinasti Qin Shen dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu, dipimpin oleh Zhou Qin Shen yang agung, seorang pria yang sangat menakutkan hingga ia dijuluki dewa kematian oleh banyak orang.
Pada saat ini, dinasti Qinzhen sedang sibuk dengan kegembiraan. Dua sekte besar hadir di dinasti Qinzhen untuk merekrut murid. Peristiwa besar ini hanya terjadi sekali dalam 10 tahun di dinasti Qinzhen. Sekte Tongtian dan Sekte Xianling adalah dua kekuatan yang paling dekat dengan dinasti Qinzhen. Sebagian besar murid di dua sekte besar ini berasal dari dinasti Qinzhen. Oleh karena itu, kedua sekte tersebut memelihara hubungan dekat dengan dinasti tersebut. Di dalam aula luar istana Qinzhen yang besar, sebuah arena pertarungan didirikan menggunakan batu kapur, dengan panjang dan lebar 10 kaki. Dua anggota keluarga kerajaan sedang berdebat di atas ring. Di bawah arena pertarungan besar ini duduk Kaisar Qin bersama dengan perwakilan dari dua sekte, mengamati perdebatan secara berdampingan. Sekte Tongtian berada di tengah lautan raksasa. Legenda mengatakan bahwa Sekte Tongtian dipasang pada cangkang kura-kura berumur 10.000 tahun, tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Di sisi lain, Sekte Xianling, sama seperti Sekte Xuanjian, hanya menerima murid perempuan. Ada banyak sekali putri dalam keluarga kerajaan. Bagi para putri ini, terpilih untuk memasuki Sekte Xianling berarti bisa membebaskan diri dari kehidupan yang telah ditentukan sebelumnya bagi mereka. Kaisar Qin, para pangeran dan putri kali ini cukup baik, kan? Perwakilan dari Sekte Tongtian adalah seorang tetua sekte dalam yang bertanggung jawab atas urusan murid. Potensi nenek moyang dinasti Qinzhen, Zhou Qinzhen, sangatlah tinggi. Oleh karena itu, besar kemungkinan salah satu keturunannya juga memiliki kaliber serupa dan berkualitas tinggi karena gen-gen bagus tersebut. Anda menyanjung kami, Penatua Huang. Kaisar Qin tertawa riang. Dia berbesar hati mendengar pujian Penatua Huang. Kaisar Qin, apa yang terjadi dengan pemuda sombong dan angkuh 10 tahun yang lalu? Huang Bang bertanya sambil tertawa. Dulu ketika dia berada di sini untuk merekrut 10 tahun yang lalu, seorang pemuda memang menarik perhatiannya. Kamu pasti mengacu pada Seng sayangku. Ya, Hais, bocah itu hanya fokus pada politik, terus-menerus terlibat pertengkaran dengan saudara-saudaranya sepanjang hari dan mengabaikan budidayanya. Oleh karena itu, ia hanya berada pada basis budidaya perisurgawi saat ini. Tidak buruk juga, kalau saja dia kembali bersama kita ke sekte 10 tahun yang lalu dan fokus pada pelatihannya, dengan potensinya, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Kata tetua Huang dengan sedikit penyesalan. Namun, bisa berkultivasi hingga perisurgawi masih merupakan pencapaian yang lumayan. Tetua dari Sekte Xianling yang belum pernah berbicara sebelumnya tiba-tiba berkomentar, anak itu baik. Kaisar Qin melihat ke arahnya dan terkekeh, ya, Sui Yun. Potensi anak itu cukup bagus. Kedua orang tua itu bagaikan perempuan-perempuan tua yang berbelanja di pasar, memilih-milih bahan makanan yang tersedia. Kaisar Qin juga setuju dengan pengaturan sekte yang memilih murid dari keluarga kerajaan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pria parubaya dengan 3.000 selir di haremnya. Karena itu, ia secara alami memiliki cukup banyak anak. Lusinan anak akan lahir setiap tahun. Menempatkan beberapa dari mereka ke dalam sekte untuk dipersiapkan bukanlah ide yang buruk juga. Ini adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan membiarkan mereka semua bersaing memperebutkan kekuasaan dan otoritas di masa depan ketika mereka besar nanti, sehingga menciptakan kekacauan di keluarga kerajaan. Pangeran Tenglong, kemenangan. Perdebatan sudah berakhir. Seorang pemuda, yang tampaknya berusia 12 hingga 13 tahun, telah mengirim anggota keluarganya terbang ke bawah ring sambil memuntahkan darah di sepanjang jalan. Mengangkat kedua tangannya, dia menatap orang yang terjatuh itu dengan tatapan jijik. Siapa lagi yang ingin mencoba merebut gelar nomor 1 dalam sparring tahun ini? Jika kamu marah, ayo naik. Tenglong berdiri di atas ring, berteriak dengan arogan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Qin menggelengkan kepalanya. Saya menampilkan adegan yang memalukan bagi kedua tetua yang hadir. Jangan khawatir, anak ini baik. Penatua Huang tertawa sambil mengangguk setuju. Anak ini memiliki potensi yang bagus. Dia akan tumbuh menjadi seorang yang berbakat. Meski Tenglong baru berusia 12-13 tahun, ia memiliki sifat yang kejam. Demi melatih dirinya sendiri, dia telah membunuh banyak tahanan di penjara dengan tangan kosong. Teriakan arogansinya dipenuhi dengan niat membunuh, membuat saudara-saudaranya yang lain yang ikut serta dalam perdebatan itu merinding.
Sifat pembunuhnya terlalu kuat. Penatua Yin dari Sekte Xianling menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Kaisar Qin dan kedua tetua segera berdiri. Mereka menatap langit di kejauhan sambil mengerutkan kening. Mereka bisa merasakan kekuatan yang terputus-putus bergerak ke arah mereka dari langit yang jauh. Bersamaan dengan itu terdengar tangisan dan ratapan yang teredam. Lin Fan telah tiba di langit dinasti Qin Shen bersama Zhou Sheng dan yang lainnya. Melihat istana kerajaan, Lin Fan bergegas. Zhou Sheng dan yang lainnya sangat senang melihat tempat yang dibawa Lin Fan. Namun di tengah tangisan tragis dan rasa sakit yang menyiksa, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika Kaisar Qin akhirnya mengetahui apa yang terjadi, ekspresinya berubah total. Dia menenangkan dirinya sebelum bertanya. Bolehkah saya mengetahui siapa tuan ini? Mengapa Anda menyakiti anak saya? Kaisar Qin memandang Zhou Sheng yang berada di belakang Lin Fan. Darah menetes sepanjang perjalanan, dan kekuatan hidupnya lemah, seolah-olah dia hanya beberapa inci dari pintu kematian. Anggota keluarga kerajaan yang mengambil bagian dalam perdebatan juga melihat ke langit. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka menjerit kesusahan. Mereka tahu siapa pria yang diseret itu. Ini adalah kakak laki-laki mereka, putra mahkota Zhou Sheng. Di tengah kerumunan, beberapa orang khawatir sementara yang lain diam-diam dipenuhi kegembiraan. Sebagai orang nomor satu dalam perdebatan, Teng Long tenggelam dalam perhatian massa. Tapi siapa pria yang muncul entah dari mana, mencuri perhatiannya. Dia tentu saja tidak senang. Namun ketika dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa orang yang ditawan adalah saudaranya, dia pun berteriak, pencuri. Lepaskan kakakku. Penatua Huang mengerutkan kening dan melangkah maju. Ada apa, Tuan? Bisakah kita membicarakan hal ini dengan damai? Siapa Kaisar Qin? Lin Fan bertanya dengan dingin. Saya yang mulia. Kaisar Qin bertatapan dengan Lin Fan, api perlahan-lahan menyala di dalam dirinya juga. Dia telah membantai 108 penduduk desa yang tidak bersalah. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Lin Fan bertanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Qin terkejut. Dia mengira itu adalah peristiwa besar yang menggemparkan yang telah terjadi. Tetapi untuk berpikir bahwa itu hanya masalah sepele saja. Penduduk desa ini bahkan bukan anggota dinasti Qin Shen. Jadi bagaimana jika mereka dibunuh? Namun melihat disposisi pihak lain, masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Mungkinkah dia mempunyai hubungan dengan penduduk desa? Itukah sebabnya dia membalas dendam? Penatua Huang juga mengerutkan kening. Membantai 108 penduduk desa yang tidak bersalah, itu memang agak berlebihan. Pencuri, lepaskan kakakku. Itu hanya sekelompok semut yang tinggal di pegunungan. Lalu bagaimana jika mereka mati? Jika kamu tidak melepaskannya, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Teng Long, anak muda yang baru berusia 12-13 tahun, membentak Lin Fan dengan kurang ajar. Meski usianya masih muda, kemampuannya hanya satu dari sekian banyak anggota keluarga kerajaan. Menggunakan kata jenius untuk mendeskripsikannya juga merupakan pernyataan yang meremehkan. Dalam perdebatan seleksi ini, dia bertujuan untuk memasuki sekte. Mengingat potensinya, selama dia menerima perawatan dari sebuah sekte, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seseorang yang penting. Semut, Lin Fan menatap anak muda ini. Dia kemudian tertawa pahit dan kejam. Ketika seseorang memiliki kekuatan dan berdiri di atas, dia dapat memandang orang lain sebagai semut. Bagimu, penduduk desa itu mungkin hanyalah semut. Tapi bagimu, kamu juga hanyalah seekor semut. Kamu punya potensi yang lumayan. Tapi bersikap kurang ajar bahkan sebelum kamu menjadi pria dewasa berarti mencari kematian. Niat membunuh Lin Fan meledak saat auranya memenuhi seluruh istana kerajaan. Huff, ini dinasti Qin Shen. Lebih baik kau lepaskan kakakku dan bersujud di tempatmu sekarang, dasar pencuri. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita dan memohon kematian. Teng Long berteriak pada Lin Fan tanpa rasa takut terhadap dunia ini. Mata Lin Fan berbinar. Membiarkan orang sepertimu tetap hidup akan menjadi ketidakadilan bagi masyarakat tak berdosa di masa depan. Bab 227, Pukulan Paling Brutal. Berhenti. Dalam sekejap, Penatua Huang berubah menjadi pelangi dan berdiri di depan Teng Long, menghalangi jalan ke arahnya.
Dia bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari Lin Fan. Potensi Tenglong bagus, dan Sekte Tongtian membutuhkan seseorang seperti dia. Penatua Huang tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja di sini. Lin Fan melayang di udara dengan tenang, menatap masa dengan mata dingin. Aura yang dia keluarkan sangat represif, menyebabkan tekanan besar pada orang-orang di bawahnya. Meskipun Penatua Huang tidak mengetahui apa latar belakang Lin Fan, dia tahu pasti bahwa pria ini jauh dari kata biasa. Lin Fan melengkungkan jarinya. Zhou Seng yang tertusuk meluncur turun dari udara dan mendarat di ring pertarungan. Bersinar, pedang panjang yang terwujud dari kehendak pedang Lin Fan terbang turun dari surga, menusuk tubuh Zhou Seng dan menjepitnya ke ring pertarungan. Kekuatan hidup Zhou Seng menghilang seketika. Semua orang menatap kaget melihat pemandangan itu dengan sangat tidak percaya. Huff, Lin Fan menjentikkan jubahnya dan menunduk dengan dingin. Pria ini pantas mendapatkannya. Semua orang dari Sekte Tongtian dan Sekte Xianling memandang pria yang melayang di langit dengan ragu-ragu. Aura pria ini kuat, namun tak satu pun dari mereka yang bisa mengetahui apapun tentang dirinya maupun basis budidayanya. Tapi mereka tahu satu hal yang pasti, siapapun yang bisa mewujudkan Sword Will menjadi objek fisik pasti jauh dari kata lemah. Bam! Kaisar Qin yang berdiri selama ini sangat marah. Dengan ayunan tinjunya, dia menghancurkan kursi naga giok yang dia duduki menjadi debu. Beraninya kamu membunuh putra yang mulia. Tidak peduli seberapa besar dunia ini, tidak ada ruang untuk perilaku kurang ajarmu. Penatua Huang, Penatua Yin, tolong bantu saya untuk menjatuhkan orang ini. Kaisar Qin tidak berani bertindak gegabah. Karena pria ini berani datang sendirian ke istana kerajaan dan membunuh putranya di depan matanya, dia pasti menanggung akibatnya. Sepanjang kebangkitan dinasti Qinsen dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan kelancangan seperti itu. Jika dia tidak menjatuhkan orang ini, bagaimana mungkin dinasti Qinsen masih bisa mempunyai pijakan di masa depan? Penatua Huang dan Penatua Yin saling melirik. Kedua sekte tersebut memiliki hubungan dekat dengan dinasti Qinsen. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun mengenai hal ini. Tenglong hanya bisa mengertakkan giginya dengan marah sambil melihat pria di langit ini. Kakak laki-lakinya meninggal begitu saja. Brengsek. Saya khawatir tindakan Anda berlebihan, Tuan. Silakan tinggalkan diri Anda sendiri untuk menjawab hal ini. Penatua Huang memandang Lin Fan dengan dingin. Dinasti Qinsen telah berteman dengan sekte saya selama 1000 tahun terakhir. Sekarang karena Anda telah menimbulkan masalah, saya khawatir saya tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja, Tuan. Jika keadaan akan menjadi seperti ini, maka kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengambil tindakan. Wajah Penatua Yin kasar. Meskipun putra mahkota tidak boleh membantai orang-orang tak berdosa, ini bukanlah masalah besar. Ini adalah dunia makan anjing di mana yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Jika mereka mati, biarlah. Bukannya mereka bisa dihidupkan kembali. Lin Fan, yang melayang di langit, tertawa dingin, bagus. Yang terkuat yang bertahan hidup ya. Kata yang bagus. Kalau begitu, tutup omong kosongmu. Sungguh akan menjatuhkan kalian semua satu persatu kalau begitu. Lin Fan berusaha sekuat tenaga. Dengan pedang cakrawala, dan kehendak pedang, di belakang punggungnya, Lin Fan memegang 95 batu bata legendaris di tangan kirinya dan kapak abadi di tangan kanannya. Di belakangnya melayang, iblis langit tak berwajah, dengan 3 kepala dan 6 lengan, serta wajah jahat, menunduk seperti arus deras yang mengamuk. Aura Lin Fan meledak di seluruh tempat. Untuk setiap pertempuran, Lin Fan pasti mengeluarkan semua yang dimilikinya. Bahkan jika lawannya lemah, Lin Fan tidak akan menahan diri. Lagi pula, jika dia tidak mengeluarkan kekuatan aslinya, lalu apa gunanya latihan menjadi begitu kuat? Jika arus pasang menguntungkannya, dia akan menaikinya. Dan jika air pasang melawannya, dia akan tetap tenang. Tapi kelihatannya hari ini, entah itu menguntungkannya atau tidak, dia akan menyingkirkannya. Apa ini? Melihat sikap Lin Fan, Penatua Huang merasa bingung sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menggunakan begitu banyak aura dan posisi berbeda. Terlebih lagi, masing-masing keterampilan ini menakutkan dalam haknya masing-masing. Kaisar Qin, tolong bersama-sama.
Penatua Yin juga terintimidasi oleh aura pria ini. Dari kelihatannya, pria ini telah menguasai berbagai keterampilan surga tingkat atas. Dan di mata mereka, ini bukanlah hal yang mustahil. Bagi orang normal untuk menguasai bahkan satu keterampilan surga tingkat atas akan membutuhkan waktu setidaknya puluhan tahun. Sangat baik. Kaisar Qin juga meraung marah, melesat ke arah Lin Fan dengan semua yang dia miliki untuk membunuh. Lin Fan hanya bisa tertawa dingin menghadapi semua ini. Benar, kemarilah. Saya akan membuat Anda memahami arti horor yang sebenarnya. Lin Fan meledak. Dia bertekad untuk menjatuhkan setiap orang di depan matanya. Mengaktifkan Stilt, tubuh Lin Fan muncul sesekali. Mereka bertiga tercengang mendengarnya, menghentikan langkah mereka sejenak. Apa sebenarnya ini? Bagaimana dia melakukan semua ini? Membunuh. Langit berubah saat kapak abadi diayunkan ke arah Tetua Huang. Satu irisan mengandung kekuatan yang luar biasa sehingga seluruh kekosongan terkoyak. Wajah Penatua Huang menjadi pucat pasi. Menggeser tubuhnya, dia nyaris menghindari pukulan sehelai rambut pun. Lin Fan tertawa dingin melihat usahanya yang sia-sia dan mengaktifkan Sword Will-nya. Iblis berkepala 3 dan berlengan 6 mengayunkan pedang dan mengayun ke bawah melintasi kehampaan, menyerang ke arah Penatua Huang sekali lagi. Penatua Yin, Kaisar Qin. Tunggu apa lagi? Penatua Huang hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Lawannya terlalu kuat. Dia sibuk hanya menghindari dan memblokir serangan, tidak punya waktu untuk membalas. Menakutkan. Pria ini terlalu menakutkan. Penatua Huang belum pernah bertemu seseorang dengan gaya bertarung seperti itu. Dan faktanya, melawan Lin Fan tidak tampak seperti pertarungan 1 lawan 1. Penatua Huang merasa seperti dia bertarung melawan 3 pria sendirian. Aura pedang yang melayang di belakang punggungnya terus-menerus menghilang dan muncul kembali dari kehampaan. Terlebih lagi, iblis langit tanpa wajah itu seperti makhluk hidup, memegang 6 pedang panjang di seluruh lengannya, membelah udara tipis di mana-mana. Tapi hal yang membuat Penatua Huang tetap waspada adalah benda yang dipegang pria ini di tangan kirinya. Dia belum pernah menggunakannya sekalipun, seolah-olah dia sedang menunggu waktu untuk saat yang tepat. Semua ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada Penatua Huang. Penatua Yin dan Kaisar Qin yang tertegun tersadar dan bergegas menuju Lin Fan. Dentang, serangan Lin Fan seperti aliran deras, membanjiri Elder Huang dengan ganas. Wajah Penatua Huang sangat buruk saat dia berjuang untuk bertahan dengan kedua tangannya. Lin Fan tertawa dingin. Berapa banyak tangan yang kamu punya? Hah? Penatua Huang bingung, tampaknya tersesat oleh kata-kata Lin Fan. Tapi dia akan mengetahui artinya dalam sekejap. Kaki cepat Lin Fan menerobos ruang dan waktu, seolah-olah memotong kehampaan kehidupan, meluncurkan dirinya ke selangkangan Penatua Huang. Ah! Penatua Huang berteriak dengan tragis, menjatuhkan senjata di tangannya. Dia hanya bisa memegang selangkangannya sekarang, menahan kebrutalan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada nugetnya. Namun sebelum Tetua Huang bisa pulih dari keterkejutannya, kilatan merah muncul saat 95 batu bata legendaris diayunkan dengan keras ke tengkorak Tetua Huang. Kesadaran Elder Huang tenggelam dalam kegelapan pekat. Memutar pergelangan tangannya, Lin Fan mengirimkan Sword Will, menembus tubuh Elder Huang, menjepitnya ke tanah. Lin Fan tidak berniat mengambil nyawa anjingnya. Ding! Selamat karena telah mengalahkan Huang Bang yang tingkat bawah surgawi. Ding! Poin pengalaman plus 2 juta. Penatua Yin, yang bergegas ke depan, berhenti sejenak, dengan ekspresi ketakutan dan keraguan di matanya. Tolong tunggu sebentar, Tuan. Tapi Lin Fan tidak mempedulikan permintaannya. Dengan ayunan kapaknya, kekosongan itu terkoyak sekali lagi. Sword Will muncul dan muncul di belakangnya dengan Faceless Sky Demon mengayunkan 6 pedangnya, menari di udara. Saat itu, Kaisar Qin menyerang dengan serangan telapak tangan. Tapi, Lin Fan bahkan tidak mau repot-repot berbalik. Dia tidak peduli jika orang ini terus menghujaninya. Penatua Yin pucat pasi. Senyuman pria ini jahat dan mengerikan. Menendang bola. Sebuah tendangan untuk menghancurkan kemanusiaan seseorang. Sebuah tendangan yang tidak memberi ruang bagi moral dunia. Berdasarkan eksperimen Lin Fan, keterampilan ini berhasil pada pria dan wanita. Daerah selangkangan dipenuhi dengan saraf. Mempersenjatai kakinya dengan True Energy sebagai tambahan, kekuatannya melampaui imajinasi. Ah!
Suara yang tajam dan bernada tinggi terdengar di langit. Tetapi sebelum Penatua Yin bisa menyelesaikan tangisannya, Lin Fan menamparkan batu bata itu ke kepalanya, membuat yang terakhir turun ke dalam kegelapan juga. Sesepuh, murid dari kedua sekte terkejut dengan pemandangan ini. Melihat betapa mudahnya tetua mereka dikalahkan oleh pria ini, mereka semua terpaku di tempat. Kuat, sangat kuat. Pria ini terlalu kuat, bahkan tidak ada ruang untuk pembalasan. Ding, selamat karena telah mengalahkan Yin Hong tingkat rendah surgawi. Ding, poin pengalaman plus 2 juta. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah Kaisar Qin, yang masih mencoba memberikan sedikit kerusakan pada Lin Fan. Kamu sudah selesai. Kondisi tubuh fisik Lin Fan juga berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan mudah oleh orang-orang ini. Wajah Kaisar Qin berubah. Bab 228, Kesalahan Sang Perencana yang Berkomplot. Tuan, masalah ini, benar, ini semua adalah kesalahan dinasti Qin Shen. Saya harap, Kaisar Qin telah menyadari kesalahan dalam tindakannya. Pria ini terlalu kuat. Tidak disangka bahkan Penatua Huang dan Penatua Yin tidak akan menjadi tandingannya. Semoga ibumu. Lin Fan meraung marah. Mengayunkan kapaknya, wajah Kaisar Qin berubah saat dia mencoba memblokir dengan segala yang dimilikinya. Meski begitu, dia terhempas ke belakang karena dampak yang luar biasa dari semua itu, menabrak cincin pertarungan batu kapur seperti layang-layang yang telah terputus. Lin Fan seperti dewa saat dia turun perlahan ke atas ring. Di bawahnya, semua murid dari kedua sekte tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Tetua mereka telah dikalahkan tepat di depan mata mereka, dan bahkan saat ini, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Setiap orang dipenuhi rasa takut. Para murid keluarga kerajaan bahkan lebih ketakutan. Di dinasti, mereka tidak berada di bawah siapapun. Namun kejadian hari ini selamanya akan meninggalkan bekas luka kelam di hati mereka. Lin Fan berjalan di depan Teng Long. Mata dinginnya itu membuat Teng Long bingung di dalam hatinya. Seolah-olah dia dicekik oleh seseorang dan terengah-engah. Apa yang kamu inginkan? Di wajah Teng Long yang perkasa dan arogan itu muncul sedikit rasa takut. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Lin Fan bertanya dengan tenang. Setan langit tanpa wajah di belakang Lin Fan menggeram terus-menerus dengan wajah jahatnya, seperti iblis dari neraka. Teng Long menelan ludahnya. Meski usianya baru 12-13 tahun, namun kecerdasannya sudah lebih matang dari kebanyakan orang. Dia adalah seorang jenius di dinasti Qin Shen, dan dia akan menjadi jenius tidak peduli sekte mana yang dia masuki. Fakta itu tidak dapat disangkal. Di bawah pujian dari semua orang, dia telah lama meninggalkan segala bentuk rasa hormat terhadap masyarakat umum. Bagi Teng Long, bahkan ayahnya atau sekte manapun yang akan dimasukinya hanyalah batu loncatan. Dibandingkan dengan dia, tidak satupun dari mereka berada pada level yang sama. Dia memiliki ambisi yang besar dan tinggi untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk berpikir bahwa dia akan dipandang dengan pandangan seperti itu oleh pria di hadapannya ini, membuatnya mempertanyakan nilainya. Ini adalah sesuatu yang Teng Long tidak bisa toleransi. Namun menghadapi semua ini, Teng Long hanya bisa mengertakkan giginya dengan kasar. Tidak ada jalan baginya untuk melepaskan kemarahan yang dideritanya. Hari ini, kamu adalah semut di depan mataku. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Lin Fan bertanya dengan dingin. Mendengarkan ini, Teng Long sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia memandang Lin Fan dengan wajah mungilnya, kamu lebih tua dariku. Jadi, kamu memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dariku. Aku mengakuinya. Tetapi jika kamu berani memberiku waktu beberapa tahun untuk tumbuh, aku akan memastikan untuk menghancurkanmu dengan tanganku dan berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Mendengar ini, Lin Fan tersenyum. Skenario yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dari semua novel yang dia baca, tokoh protagonis manakah yang tidak pemarah dan keras kepala? Pada saat yang sama, penjahat mana yang tidak bodoh? Tidak peduli betapa kejamnya mereka akan tetap memandang massa dengan jijik, meremehkan mereka, dan mempercayai kata-kata seperti ini dari para protagonis. Beberapa tahun, hanya beberapa tahun. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Tapi setelah beberapa tahun itu,
semua penjahat pasti akan dihancurkan habis-habisan oleh lompatan kekuatan protagonis yang tiba-tiba. Begitulah semua cerita terjadi. Meskipun Lin Fan menolak melihat dirinya sebagai penjahat, adegan yang diputar di hadapannya sepertinya tidak benar. Apakah semut-semut penduduk desa itu ada di matamu? Lin Fan bertanya sekali lagi. Teng Long terdiam. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Semut tetaplah semut. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, mereka tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Oleh karena itu, pembunuhan hanyalah pembunuhan belaka. Apakah kamu takut akan masa depanmu sendiri saat ini? Kamu takut, kan? Bahwa dalam waktu beberapa tahun, aku akan melampauimu dan menghancurkanmu dengan kejam. Teng Long tidak hanya menghabiskan waktunya mengembangkan seni bela diri, ia juga menghabiskan banyak waktunya mempelajari manipulasi hati manusia. Pria di hadapannya ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan ayahnya atau kedua orang tua bukanlah tandingannya. Tapi bukan itu yang dipikirkan Teng Long. Dia tahu bahwa semakin kuat seseorang, kepribadian mereka akan semakin aneh. Dia tahu bahwa agar pria ini pergi ke sini untuk membalas dendam terhadap beberapa semut desa, dia pastilah orang yang baik hati. Di mata semua orang, dia hanyalah seorang anak berusia 12-13 tahun. Hanya seorang anak kecil. Berdasarkan kepribadian pihak lain, dia mungkin tidak akan melawannya sepenuhnya. Lagi pula, membunuh seorang anak adalah sesuatu yang sangat tidak bisa ditoleransi. Mempertahankan kepribadiannya, dia mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa takut atau khawatir. Mungkin pihak lain bahkan mungkin merasakan sesuatu terhadapnya dan menjadikannya sebagai murid dengan pemikiran untuk membawanya ke jalan kebenaran. Terlebih lagi, pria ini tampak sangat kuat. Terutama makhluk iblis yang melayang di belakangnya, jika Teng Long bisa mempelajarinya sendiri, maka dia pasti akan menjadi sangat kuat. Dia akan menanggung momen penghinaan ini demi kesempatannya untuk menyerang. Teng Long memahami dengan keyakinan 100% bahwa pria di depannya tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan padanya. Faktanya, dia bahkan mengukur kemungkinan dirinya diterima sebagai murid dengan sikapnya yang tak henti-hentinya sebesar 70%. Setiap momen ini adalah momen peluang bagi Teng Long. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin bergabung dengan suatu sekte adalah untuk membuat dirinya lebih kuat. Suatu hari nanti dia akan menjadi begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah mendominasi massa yang lemah. Dari kelihatannya, pria ini jauh lebih kuat dari sekte manapun. Jadi kenapa tidak mengambil kesempatan untuk mengikutinya jika dia bisa? Setelah dia mempelajari segalanya tentang pria ini dan menjadikan dirinya lebih kuat darinya, dia kemudian akan membunuh pria ini dengan keahliannya sendiri. Bukankah itu merupakan penghinaan yang terbaik? Mulut Lin Fan bergerak-gerak saat dia tersenyum sekali lagi. Melihat pihak lain tersenyum, Teng Long diliputi kegembiraan di hatinya. 3 tahun? Hanya 3 tahun dan aku akan mencarimu untuk menghancurkanmu. Apakah kamu berani? Teng Long menatap Lin Fan tanpa rasa takut sedikitpun. Di dalam wajah itu bahkan ada ekspresi sombong. Dia hanya menunggu satu kalimat dari Lin Fan, berapakah 3 tahun bagiku? 10 tahun. Ratusan tahun. Jadilah itu. Milikmu sungguh akan membuatmu tetap di sisiku dan melihatmu berjuang dengan sia-sia. Itulah satu kalimat yang Teng Long tunggu-tunggu. Selama pria ini mau mengatakannya, Teng Long bersumpah kepada para dewa bahwa kematiannya tidak akan lama lagi. Dengan potensi yang dimilikinya, ia yakin bisa mempelajari segala hal yang ada pada pria ini dalam 3 tahun itu. Tidak hanya itu, dia bahkan akan melatih basis budidayanya secara diam-diam dalam kegelapan dan akhirnya membunuh orang ini. Tapi apa yang terjadi setelahnya bukanlah sesuatu yang diharapkan Teng Long. Kilatan yang menyilaukan. Lin Fan menyerang dengan telapak tangannya. Tidal Push dilepaskan, saat 13 lipatan kekuatan meledak keluar dari dalam. Bam! Tubuh kecil Teng Long terbang melintasi ring dan mendarat di ujung lainnya. Semua tulang dan organ dalamnya terkoyak dan patah. Menggunakan sisa tenaganya, dia mengangkat jarinya, kamu. Dan kemudian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Lin Fan tertawa dingin dan menatapnya. 3 tahun. Berapa banyak orang yang akan mati dalam 3 tahun dia hidup? Meskipun Lin Fan tidak menikmati pembantaian massal ini, tidak mungkin dia akan meninggalkan jebakan ini untuk dirinya sendiri,
terutama jebakan yang potensinya cukup baik. Dengan sistem tersebut, Lin Fan tahu bahwa dia tidak ada bandingannya. Namun meski begitu, meninggalkan sekumpulan lalat yang berdengung di sekelilingnya untuk ditangani adalah hal yang tidak praktis. Ah! Masa berteriak riuh. Melihat pemandangan di depan mereka, semua murid keluarga kerajaan melarikan diri ke segala arah seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Lin Fan tidak merasa terganggu dengan ini. Tapi saat itu, Lin Fan mengerutkan kening. Di dalam istana, sebuah aura meletus. Lin Fan bisa merasakan tekanan dari aura ini menekannya. Terlalu banyak. Suara pelan menembus telinga Lin Fan dengan tenang. Tapi suara lembut dan lembut ini seperti guntur di telinga Lin Fan, menyebabkan gendang telinganya bergetar menyakitkan. Warna langit yang damai berubah. Petir ungu raksasa menghantam dari surga ke dalam istana. Mati. Bab 229, Pangsit Lesat. Wajah Lin Fan berubah. Aura ini cukup kuat, bahkan terasa hampir mencekik saluran pernapasannya. Tidak disangka bos seperti itu akan disembunyikan di dalam dinasti Qin Shen. Ini bukanlah sesuatu yang diharapkan Lin Fan. Terlebih lagi, petir ungu sebelumnya membawa perasaan tidak menyenangkan seolah-olah seseorang telah menembus sesuatu. Apakah orang ini diam-diam berlatih di dalam istana selama ini, dan trauma akibat serangan gencar ini telah membangunkannya untuk menerobos ke level lain? Haha, Lin Fan mengangkat kepalanya menghadap ke langit dan tertawa liar. Mati, apa menurutmu orang sepertimu yang bersembunyi di dalam selama ini bisa membunuh yang mulia? Lelucon yang luar biasa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang mulia telah membalas dendam atas 108 nyawa Desayan. Saya tidak ingin membunuh orang tak berdosa lagi. Jadi, saya akan mengampuni nyawa rendahan Anda. Hargai kesempatan ini. Lin Fan menjentikkan jubahnya, tangan di belakang punggungnya, jelas mengabaikan kehadiran orang ini di dalam. Di bawah tatapan menakutkan para murid dari kedua sekte, Lin Fan menghilang. Para murid dari kedua sekte sangat ketakutan. Sekarang nasib orang tua mereka tergantung pada ketidakpastian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan menakutkan pria ini. Sekarang Lin Fan ingin membalas dendam, dia merasa jauh lebih baik. Hal yang mendorongnya sebelumnya adalah adrenalin. Demi Desayan, dia benar-benar bersemangat. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir, Lin Fan kembali tenang dan kembali ke dirinya yang biasa. Dia tidak perlu memastikan bahwa dia tidak melupakan keselamatannya sendiri demi balas dendam. Saat Lin Fan memasuki mode stealth, dia langsung lari tanpa ragu-ragu. Ketika seseorang berada di luar, ia hidup berdasarkan citra dan reputasinya. Jika dia kabur di hadapan massa, di mana dia harus menyembunyikan wajahnya sejak saat itu. Hanya dengan kedok tembus pandang dia bisa mendapatkan kembali dirinya yang dulu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, larilah dari mereka. Itulah cara hidup Lin Fan. Terutama pria misterius dari dalam ini, Lin Fan tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya secara pribadi. Tidak ada gunanya bertarung dengannya sampai mati. Mengenai apakah pihak lain membencinya atau tidak, itu bukan keputusan Lin Fan. Lin Fan terus-menerus mengomel bahwa keberuntungannya tidak terlalu bagus. Sejak dia meninggalkan sekte tersebut, perjalanannya penuh dengan kemalangan. Setiap kali dia memusnahkan suatu tempat, bos besar terakhir akan muncul untuk mengalahkannya dengan kejam. Ini bukanlah hal yang baik bagi pria seperti Lin Fan yang satu-satunya keinginannya adalah melakukan tindakan omong kosong. Tapi ini semua soal kekuatan. Jika dia mencapai keadaan tak terkalahkan, siapa yang masih berani bertindak sombong di depannya? Di dalam ruang rahasia dinasti Qin Shen, seorang pria parubaya memancarkan aura menakutkan. Setelah sambaran petir, dia dikelilingi oleh garis jaringan energi di sekujur tubuhnya. Ini adalah tanda seseorang menerobos ke tingkat surgawi besar, mampu memahami kekuatan jalur jaringan energi. Dia bisa memanfaatkannya, mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Garis jaringan energi itu seperti ular yang lincah, melingkari tubuh pria ini saat dia mengangkat tinjunya, menggenggam udara. Dua sosok gelap muncul dari bayang-bayang di hadapan pria itu. Salah satunya adalah Teng Long yang dibunuh oleh Lin Fan, sedangkan yang lainnya adalah Kaisar Qin yang berpura-pura mati sebelumnya. Anakku, panjang. Pria parubaya itu memandangi mayat yang tergeletak diam di tanah saat kesedihan melintas di matanya yang patah hati.
Dia kemudian menatap Kaisar Qin dengan marah. Tiba-tiba, Kaisar Qin yang berpura-pura mati, berlutut di tanah dan bersujud dengan marah. Kaisar Qin, maafkan aku. Tolong selamatkan hidupku. Aku sama sekali bukan tandingan orang itu. Yang misterius adalah kedua pria ini terlihat persis sama. Sampah. Pria yang menguasai jalur jaringan energi menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan Kaisar Qin, yang berpura-pura mati, menjadi debu dengan segera. Menguasai garis-garis jaringan energi dunia, keadaan tertinggi. Kaisar Qin meraung marah. Dia mengambil dua garis jaringan energi tebal dari udara tipis dan menariknya, menyatukannya dengan tubuhnya dengan cahaya aneh. Aura Kaisar Qin menjadi semakin kuat, ganas, dan bertenaga. Mengangkat telapak tangannya, ledakan petir menyambar dan meledak ke segala arah dengan ganas. Kamu telah membunuh anakku, jadi aku akan membunuhmu. Penuh dengan niat membunuh, Kaisar Qin mengoyak udara di depannya seperti selembar kertas, lalu berjalan ke dalam kehampaan yang telah dia ciptakan dan menghilang. Ruang rahasia itu sunyi. Tubuh Teng Long terbaring diam di sana. Saat itu, udara bergetar seperti riak air, bergetar lembut. Jari kerangka berwarna putih giok terentang dari dalam kehampaan. Retak, retak. Suara retakan kerangka keluar dari dalam kehampaan. Segera, seluruh kerangka putih giok keluar dari kehampaan. Melihat tubuh di tanah, ia tampak tersenyum saat ia melengkungkan jari kerangkanya yang panjang, memberi isyarat ke arah sesuatu. Tubuh Teng Long mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, kerangka berisi darah muncul dari dalam tubuhnya. Kerangka putih giok mengambilnya dan melemparkan kerangka Teng Long ke dalam kehampaan, membuatnya menghilang sepenuhnya. Seolah-olah ia tertawa terbahak-bahak, dua nyala api menyala di lubang tengkoraknya tempat matanya dulu berada. Darah mulai mengeluarkan darah dari dalam kerangka putih giok itu, dan akhirnya, mengalir ke tubuh Teng Long yang tidak memiliki kerangka. Saat itu, Teng Long, yang sudah lama meninggal, tiba-tiba membuka matanya. Di dalam mata itu menyala-nyala api, yang kemudian menghilang setelah beberapa saat. Teng Long berdiri dan membersihkan debu dari tubuhnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya. Wajah angkuhnya menunjukkan senyuman. Namun, ini adalah senyuman yang penuh kebajikan dan penuh kasih sayang. Kesombongan dan kemarahan dari sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Lin Fan telah berlarian keliling kota. Dia bisa merasakan aura luar biasa menyapu jalan di belakangnya. Tapi setelah dia terus berlari beberapa saat, Lin Fan terhenti. Untuk apa sebenarnya Yang Mulia mencalonkan diri? Sialan, saya seorang pria dengan sistem. Tidak ada yang bisa mendeteksi apapun dari saya. Bukannya dia bisa menemukanku atau apa, kan? Begitu dia menyadari hal ini, Lin Fan tertawa kecil. Dia kemudian mencari tempat terpencil dan keluar dari ketidaktampakannya. Memeriksa penampilannya, dia bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki tanpa satupun noda darah. Lega, dia kemudian menyelinap masuk dengan tenang bersama orang banyak. Adapun pria misterius dan kuat, Lin Fan bersumpah bahwa jika dia dapat menemukan milikmu sesungguhnya, maka dia pasti pria yang sangat cakap. Kaisar Qin sedang mencari di seluruh jalan, tetapi tidak berhasil. Melayang ke langit dan menatap kota besarnya, wajahnya muram dan serius. Tidak ada aura, tidak ada satupun jejaknya. Teknik penyembunyian macam apa yang bisa luput dari perhatiannya? Kaisar Qin telah menyebarkan kesadarannya ke seluruh kota, mencari terus-menerus. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh atau aneh. Bos, beri aku semangkuk pangsit. Lin Fan duduk di warung pinggir jalan, melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Baiklah, segera datang. Semangkuk pangsit yang mengepul disajikan untuk Lin Fan. Silakan kenyang, Tuan. Lin Fan mengangguk. Sambil mengangkat sendoknya, dia menggigitnya dengan ekspresi puas. Enak. Lin Fan menatap ke langit. Pria itu pasti sangat khawatir saat mencoba mencarinya. Tapi Yang Mulia benar-benar ahli dalam seni bersembunyi. Untuk menemukan milik Anda semudah itu. Dia pasti benar-benar sedang bermimpi. Pangsitnya sangat lezat, jadi Lin Fan memesan semangkuk lagi. Dia kemudian mengunjungi rumah bordil. Sudah waktunya untuk mengamati kehidupan sehari-hari gadis-gadis yang tersesat dari jalan hidup yang benar. Bab 230, sungguh kuat di depan. Hari berikutnya.
Konvoi keluarga Zhang berangkat. Di dalam gerbong yang megah, Lin Fan duduk bersama putra dan simpanan keluarga ini, menikmati anggur berkualitas dan percakapan. Sir Lin memang berbakat, dan saya sangat terkesan. Tuan muda dari keluarga Zhang berpenampilan rapi dan berpenampilan bersih. Dia sangat terkesan dengan bakat Lin Fan dalam puisi. Saudaraku, bagaimana kamu bisa berkenalan dengan Tuan Lin? Seorang putri dari keluarga Zhang bertanya dengan patuh. Dia tidak mengerti bagaimana kedua pria ini bisa menjadi begitu dekat seperti sahabat karib hanya dalam satu malam. Itu rahasia. Rahasia. Tuan muda keluarga Zhang tertawa lembut sambil menggelengkan kepalanya. Lin Fan juga tertawa lembut. Setelah berkeliling kota tanpa tujuan kemarin, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah bordil karena bosan. Di dalam rumah bordil, Lin Fan bertemu dengan seorang pria yang benar-benar memamerkan bakat puisinya dengan harapan dapat menukarnya dengan tawa dan perhatian para wanita. Kata-kata indah yang keluar dari mulutnya membuat Lin Fan tercengang. Sikap angkuh itu juga disetujui oleh Lin Fan. Menyisir rambutnya ke belakang dengan ekspresi tegas di wajahnya, Lin Fan merasa perlu untuk menandingi pria ini. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Lin Fan mengangkat gelasnya, memperlihatkan aura kesepian dan kesunyian. Memikirkan isi hatinya, puisi indah ini kemudian muncul untuk pertama kalinya di dinasti Qin Shen dan meninggalkan akarnya di sana selamanya. Mengambil 3 langkah ke depan, keanggunan Lin Fan menyapu seluruh rumah bordil. Semua bapak dan ibu di dalamnya tertular kesedihan indah Lin Fan. Twinkle bintang kecil. Betapa aku bertanya-tanya, siapa dirimu? Di atas dunia, sangat tinggi. Seperti sebuah berlian di langit. Lin Fan tidak terlalu suka belajar ketika dia masih muda. Karena itu, dia hanya mengetahui sedikit sajak dan sejenisnya. Di mata Lin Fan, itu adalah sajak yang romantis dan emosional sehingga dia bahkan bisa menganggapnya sebagai puisi. Dan memang benar, saat dia menyelesaikan puisinya, hadirin sekalian di sekitarnya bertepuk tangan dengan ekspresi kagum di wajah mereka. Menjelang tepuk tangan meriah, Lin Fan hanya bisa melambaikan tangannya dengan rendah hati. Sebagai orang terpelajar, niatnya adalah pada keindahan bahasa. Dengan mengingat hal ini, dia menghadiahkan mereka permata lain. Petualangan Humpty Dumpty. Humpty Dumpty kembali menghasilkan aklamasi. Para wanita di rumah bordil itu begitu terpesona oleh Lin Fan sehingga mereka semua mengedipkan mata padanya dengan licik, mengirimkan dewa asmara ke sepanjang perjalanannya. Namun bagi orang rendah hati seperti Lin Fan yang tidak mendambakan ketenaran dan kekayaan, ini adalah pencapaian kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Meskipun pusat perhatian tuan muda keluarga Zhang dicuri, dia tidak marah atau frustrasi, dan berbicara kepada Lin Fan dengan sopan. Melirik tuan muda Zhang, Lin Fan tahu bahwa dia juga memiliki kekurangan yang tak terkatakan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa bigra untuk pemuda itu. Dan dengan satu kalimat, dia membuka jalan menuju hati tuan muda Zhang. 100 gadis setiap malam bukanlah masalah dengan pil ini. Dan dengan itu, Lin Fan telah mengamankan posisinya di hati tuan muda Zhang ketika tuan muda Zhang tunduk pada kesopanannya, memperlakukan tuan muda itu dengan keramah tamahan yang hangat seperti sahabat karib. Dan hari ini, keluarga Zhang sedang menuju ke rumah lama mereka yang berjarak 100 mil jauhnya untuk menyapu makam. Lin Fan baru saja ikut untuk kenyamanan. Lagi pula, sayang sekali jika tidak menaiki kereta megah ini. Biarlah. Aku tidak penasaran. Putri keluarga Zhang memandang Lin Fan. Dia tersipu ketika penampilannya menunjukkan ketertarikan terhadap pria ini. Tapi tatapan tertarik itu membuat hati Lin Fan berdebar kencang seperti roh pendendam yang menghantui hidupnya. Bagi Lin Fan, kondisi mentalnya telah lama dikembangkan hingga titik tertinggi di dunia ini. Setiap makhluk hidup di dunia ini pada akhirnya akan kembali ke bumi sebagai bumi setelah kematian mereka. Bagi seorang pemuda seusianya, mampu memahami kebijaksanaan dan pencerahan tersebut merupakan contoh betapa jeniusnya dia. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana rupa gadis ini, tidak mungkin dia bisa menembus hatinya yang tegas dan tegas. Dan tentu saja, poin utama yang paling penting adalah bahwa putri dari keluarga Zhang ini terlalu jelek. Kebaikan, dia bisa saja bertarung untuk bertarung melawan Zhang Ergou di hadapan mereka.
Tapi penampilan wanita muda ini membuat Lin Fan memikirkan kembali tentang Zhang Ergou-nya di sekte, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan murid-muridnya. Bahkan, dia merindukan mereka. Lin Fan membuka tirai jendela dan melihat keluar. Ketika mereka melewati gerbang kota, dia melihat seorang tentara memegang setumpuk poster buronan dan memasangnya. Melihat gambar di poster, Lin Fan terkekeh. Orang macam apa yang terlihat begitu jelek dan mengerikan seperti hantu. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, ciri-ciri pria itu, entah bagaimana mirip dengan milikmu, bukan? Puluhan mil jauhnya. Saudara Zhang, disinilah kita akan berpisah. Lin Fan melambaikan tangannya kepada tuan muda keluarga Zhang. Saudara Lin, apakah kita punya kesempatan untuk bertemu sekali lagi? Tuan muda keluarga Zhang berkata dengan penuh kerinduan. Sulit menemukan seseorang yang bisa dia hubungkan dengan mudah sebagai teman di dunia ini. Untuk bisa langsung akrab, seolah-olah mereka sudah saling kenal selamanya. Lin Fan tertawa. Dia yakin dia mungkin tidak akan pernah bertemu pria ini lagi. Bagaimanapun, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Yang terbaik adalah mereka tidak sering bertemu. Jika takdir berkenan, temanku. Selamat tinggal. Lin Fan berbalik untuk pergi. Meskipun dia baru mengenal pria ini satu malam, dia juga bisa merasakan persahabatan bertahun-tahun berkembang dengan orang ini. Saudara Lin, tuan muda keluarga Zhang memandang Lin Fan, mengulangi kata-kata terakhir Lin Fan dengan lembut. Di matanya, tetesan air mata terlihat terbentuk dari sisinya. Oh, benar, saudara Zhang. Kamu dapat memperoleh hadiah kecil ini di sini. Aku akan mengunjungimu suatu hari nanti. Lin Fan tertawa ketika dia melemparkan sepotong kecil batu giok yang dia buat kepada pria itu. Hati-hati, saudara Lin. Tuan muda Zhang melambaikan tangannya sebagai perpisahan sambil memegang erat liontin giok itu, bertekad untuk merawatnya dengan baik. Kali berikutnya mereka bertemu setelah perpisahan sederhana ini mungkin terjadi 30 tahun kemudian. Lin Fan telah membalaskan dendam Desa Yan. Adapun, peta harta karun 7 orang suci, Lin Fan marah dengan orang-orang ini. Di dunia ini, Yang Mulia seharusnya menjadi satu-satunya yang berkomplot melawan orang lain. Tidak kusangka orang-orang ini berani berkomplot melawan Yang Mulia. Jika bukan karena sistemnya, Lin Fan mungkin benar-benar telah dihabisi oleh orang-orang ini. Surga memberontak kehidupan mengubah pil ketuhanan saya. Benar-benar omong kosong. Lin Fan memandangi anjing hitam di dalam karung penyimpanannya dan mengeluarkannya, lalu mengikatnya. Saat anjing hitam itu dilepaskan, ia menggonggong dengan marah. Tapi yang membuat Lin Fan tertawa adalah kenyataan bahwa setelah meminum pil dewa, bulu anjingnya berubah menjadi sangat licin dan berkilau. Seekor anjing dengan potensi yang tak tertandingi. Memang, jenis yang langka di dunia ini. Dasar anjing, aku tahu kamu bisa mendengar Yang Mulia. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia pasti akan mempersiapkanmu menjadi orang suci di antara anjing. Adapun 7 orang suci, yakinlah, kalian semua akan menjadi 7 orang suci anjing di bawah Yang Mulia mulai sekarang. Aku akan mencari tahu lokasi kalian yang lain dan mengambil semuanya satu persatu. Kita lihat apakah kalian lebih licik daripada milikmu yang sebenarnya. Di tengah hutan, pemandangan Lin Fan berbicara dengan seekor anjing sungguh menggelikan dan tidak dapat dipercaya. Guk-guk, tatapan anjing hitam itu brutal, dan ia tidak sabar untuk menggigit Lin Fan. Tetapi dengan mengibaskan jubahnya dengan lembut, Lin Fan melemparkan anjing itu kembali ke dalam karung penyimpanannya di mana anjing itu dibaringkan dengan tenang. Lin Fan lalu mengeluarkan ciki. Dia pasti bosan di dalam karung penyimpanan, karena saat dia dikeluarkan, dia merentangkan sayapnya dan berjalan berputar-putar di sekitar Lin Fan sambil menangis dengan keras. Kepalkan kepalamu. Cepat, kita berangkat. Ciki melebarkan sayapnya dan mencoba mengepakkannya untuk terbang, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa lepas dari tanah. Jengkel, ia melompat dan memegang bahu Lin Fan sekali lagi. Memalukan sekali. Seekor burung phoenix yang tidak bisa terbang. Aku ingin tahu siapa dirimu, bukan burung phoenix atau ayam. Lin Fan memelototinya. Selain potensi besar yang dimilikinya, Lin Fan tidak dapat melihat hal lain yang istimewa darinya. Kako-kako, kak sekali lagi dan aku akan memukulmu. Kak-kak-kak. Setelah terbang cukup lama, aura luar biasa menyapu, membelah langit.
Lin Fan segera mendarat dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Dia kuat di depan. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.